itu adalah kemaksiatan yang besar yang Anda tidak sempat taubat, maka itu Anda perlu khawatir. Tapi selama Anda berada di jalur keimanan, beramal saleh, patuh kepada Allah, mematuhi peraturan-peraturan Allah, menjauhi apa yang dilarang, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru orang mukmin rindu dengan kematian. Dan inilah yang memotivasi para sahabat ridwanullah alaihim dan orang-orang saleh sebelum kita, bagaimana mereka selalu ingin rindu mendapatkan mati syahid dengan berperang. Pada saat dikumandangkan perang, luar biasa mereka berada di saf-saf pertama. Bukan cuma orang-orang tua, anak-anak muda pun diantara mereka begitu keadaannya. Kita dengarkan kisah bagaimana Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang masih kecil-kecil umurnya di perang Badr. Pada saat Nabi SAW panggil atau di perang Uhud, maka mereka berlumba-lumba ingin berada di jalur peperangan tersebut supaya mereka ikut. Karena mereka sudah tertanamkan, memang target kita bukan dunia. Semuanya akan kita tinggalkan. Ya. Para sahabat ridwanullah alaihim, mereka itu tidak pernah merasa sedih kalau ketinggalan apapun atau kehilangan apapun dari urusan dunia. Apapun itu, walaupun besar di mata orang. Yang mereka sedih justru kalau mereka terlewatkan waktu untuk beribadah. Luput dari sholat berjamaah di masjid, luput dari sholat malam, luput dari membaca Al-Quran yang sudah dijadwalkan, luput dari sedekah, luput dari segala macam perbuatan kebaikan ini. Disitulah mereka merasa sedih. Tapi kalau dunia mereka gak pusing. Karena memang kata Nabi SAW, raka'atai al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnatul fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 2 rakaat saja yang kita kerjakan cuma 2-3 menit. Setiap subuh Anda bisa dapatkan itu. Tidak ada sesuatu yang menjadi target utama orang beriman ya, di dunia ini. Kecuali hanya dia tunggangi dunia untuk kebutuhan akhiratnya. Apapun yang dia lakukan hubungkan dengan masalah akhirat. Makan, minum, semua itu dikonsumsi karena memang kita memberikan hak tubuh kita sehingga bisa menerima pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan haus, maka akan jadi mubah kalau itu niatnya. Tapi kalau kita niatkan karena memberikan hak jasad yang Allah sedang amanahkan dan rasa lapar, rasa haus ini Allah yang munculkan supaya kita memberikan hak tubuh kita. Dan kita gunakan agar tubuh kita lebih kuat dalam beribadah kepada Allah SWT, di situ akan nilai pahala. Ya. Begitu juga dengan tidur, awalnya mubah, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi ibadah. Kalau Anda niatkan memberikan hak tubuh, Anda mengantuk, Anda letih, berarti tubuh kita sedang butuh istirahat. Anda tangkap sinyal itu, kemudian Anda ya beristirahat. Dan niat istirahat ini untuk menguatkan tubuh agar bisa lebih kuat beribadah kepada Allah SWT. Mandi, bukan hanya sekedar mandi biasa supaya hilang rasa gerahnya, itu mubah, tapi dia bisa menjadi sesuatu yang sunnah, ya, ibadah yang baik kalau Anda mengerjakannya karena ingin memberikan hak tubuh dan juga supaya ya tampil lebih bersih dalam beribadah kepada Allah SWT. Sampai Imam Malik rahimahullah setiap kali mau menyampaikan hadis Nabi SAW, beliau selalu mandi, beliau menggunakan baju yang terbaik, beliau pakai wangi-wangian yang terbaik, gitu kan. Ya, begitu juga Imam Abu Hanifah rahimahullah setiap kali mau tampil mengajar ataupun beliau mau sholat malam, beliau selalu menggunakan pakaian yang terbaik, bukan untuk dipuji oleh orang, tapi karena ingin menggunakannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Maka di sini harus bisa diatur bagaimana niatnya, ya. Jangan pernah teman-teman targetnya dunia, karena akan pendek sekali, ya. Tapi kalau maksudnya pendek sekali targetnya, ya. Tapi kalau diniatkan untuk akhirat maka akan sangat luar biasa, ya. Akan sangat panjang ya sesuatu yang kita lakukan, ya, dalam arti kata dalam hal memasang target, ya, dan mengejar apa yang terbaik yang akan kita raih nanti di akhirat sana. Kita akan buka dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang rindu, suka, ingin berjumpa dengan Allah, ya, maka Allah pun akan rindu berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Ya, perhatikan di sini. Kemudian fakultu, ini jawaban nanti ya. Kalau Anda mengatakan apa hubungannya hadis ini dengan bahasan kita, coba perhatikan. Fakultu, kata Aisyah, maka aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, akarahiyatul mauti fakulluna nakrahul maut. Faqala laysa kadhaliki walakinnal mu'mina idha bushira birahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba lika Allah
fa ahabballahu liqa'ahu wa innal kafira idza busyira bi'adabillahi wa sakhatihi kariha liqa'allahi wa kariha Allahu liqa'ah. Artinya, kata Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang dimaksud benci akan kematian, wahai Nabi Allah? Tentu kami semua takut dengan kematian. Nah, di sini yang menjawab tadi apa yang saya jelaskan dalam pembukaan kita ya. Jadi orang mukmin tidak perlu takut. Aisyah mengatakan kami selama ini masih takut mati, gitu kan. Tapi dengarkan bagaimana setelah Nabi SAW menjelaskan kepada beliau. Kata Nabi SAW, bukan begitu maksudnya. Namun, maksud yang benar adalah seorang mukmin jika diberi kabar gembira dengan rahmat, keridhaan serta surganya. Nanti kalau mati itu masuk surga loh. Nanti kan kita terima hasil amal-amal kita loh. Nah, misalnya kita bahasakan begitu. Maka dia pun akan rindu mati. Dia ingin rindu segera bertemu dengan Allah. Karena untuk bertemu dengan Allah kan harus mati dulu. Gak mungkin tidak gitu. Ya. Maka Allah pun suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci, jika orang kafir diberikan kabar tentang siksa Allah dan ahli maksiat. Nanti kau akan dimasuk neraka, nanti kau akan disiksa. Maka dia pun benci untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Hadis ini sahih riwayatkan Imam Muslim. Ulama cuma mengatakan ada dua jenis orang yang takut mati. Yang pertama takut yang tidak tercela, yaitu takut sebagai sifat orang mukmin. Misalnya dia takut nanti kalau dia mati amalnya masih kurang. Contoh, nah itu masih positif ya. Jadi bukan takut karena kematian, tapi takut amalnya kurang. Itu sering dinukil dari para salafus saleh. Mereka memang khawatir jangan sampai mereka mati dalam kondisi ya amalnya masih kurang. Kemudian takut yang tercela adalah takut yang menunjukkan lemahnya iman karena tidak mau berpisah dengan dunia. Maka ini sangat ya buruk. Dan ini yang membuat umat Islam menjadi lemah. Justru nilai plus kita sebagai umat yang beriman kepada Allah pada saat kita justru tidak cinta dengan dunia dan tidak takut dengan kematian. Perhatikan hadisnya, hadis yang masyhur ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Melalui Thauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yushiku al-umama an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi SAW, hampir saja para umat, maksudnya yang kafir, sesat, yang bermaksiat, mengurumuni kalian dari berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Jadi kalau ada makanan mau dihidangkan lalu dipanggil, ayo makan yuk. Maka mereka sama-sama saling ngeroyokin satu nampan itu kan. Nabi SAW menggambarkan kita seperti nampan di makanan itu umat Islam ini. Gitu kan. Faqala qailun min killatin nahnu yawma idzin. Maka salah seorang mengatakan, ya Rasulullah, apakah pada satu kami sedikit? Kenapa para sahabat menanyakan ini teman-teman sekalian? Karena memang di zaman beliau saja, di zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam sedikit sekali. Kota Madinah kota yang kecil. Ya, dibandingkan kota-kota umat Islam sekarang ini. Dengan jumlah sedikit, kota mereka kecil, persenjataan mereka masih sederhana. Orang-orang kafir pada ketakutan dengan kaum muslimin. Ya. Merasa segan. Maka sahabat ini mengatakannya, Rasulullah, waktu kami dikeroyokin itu nanti, apakah jumlah kami sedikit? Qala bal antum yawma idzin katsir. Ketahuilah pada hari itu kalian sangat banyak. Sekarang jumlah kita miliaran umat Islam. Walakinnakum gutha'u ka gutha'is sail. Tapi pada saat itu kalian seperti buih di lautan. Ya. Buih di lautan yang tidak ada ya, atau sampah yang dibawa oleh air hujan. Jadi kayak bawa arus dan nggak ada nilainya gitu ya. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Pada saat itu Allah sudah mencabut rasa segan dari musuh-musuh kalian. Wala yaghzifanna Allahu fi qulubikum al-wahan. Dan pada saat itu disebabkan dalam hati kalian tertanam penyakit wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan. Intinya di sini sebenarnya kata seseorang, ya Rasulullah, apa itu wahan yang membuat akhirnya kami lemah, kami bisa dikeroyok oleh musuh ya. Kata Nabi SAW, qala hubbud dunya wa karahiyatil maut. Ini kuncinya. Cinta dunia, takut berpisah dengan dunia, dan juga benci dengan kematian. Bisa ditangkap ya? Relevansi antara dalil ini dengan apa yang kami sampaikan tadi di pembukaan.
Seharusnya seorang mukmin atau setiap mukminah ya, itu menjadikan target mati itu sebagai target dia. Karena dengan mati dia akan menjadi orang yang menuju kepada kehidupan abadi, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat hasil amalnya. Yang penting orang-orang beriman itu sibuk dengan masalah ya, amal solehnya. Kalau dia sudah tahu dia akan menuju ke akhirat, maka dia akan sibuk dengan amal soleh. Dia tidak akan ketinggalan sholat 5 waktu, tidak akan ketinggalan sholat-sholat sunnah. Dia terus meningkatkan kualitas dari ibadahnya dan kuantitas bagi ibadah yang boleh ditingkatkan kuantitasnya. Contoh misalnya, kalau yang sholat 5 waktu sudah nggak boleh ditingkatkan lagi kuantitasnya. Memang sholat subuh sudah 2 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tidak mungkin ditambah rakaatnya, itu sudah baku. Nah ini kan ibadah yang tinggal ditingkatkan kualitasnya. Ya. Seperti on time, tingkatkan kualitas kehusyuannya, jumlah ayat bacaannya, jumlah bacaan-bacaan ruku dan sujudnya, tidaknya ragamnya semua divariasikan. Kemudian yang boleh ditambah seperti misalnya sedekah. Ya. Kalau tadinya dia biasa sedekah 10.000 rupiah, dia sekarang sedekah 20.000 rupiah. Dia tingkatkan ke 50.000, dia tingkat 100.000 rupiah, dia tingkat ke 1 juta rupiah. Dia coba selalu meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Itu juga dengan zikir yang memang dibolehkan untuk memperbanyak gitu kan. Baca salawat pada Nabi SAW. Tadinya mungkin dia cuma baca 10 kali, sekarang dia pindah ke 100 kali, dia pindah ke 1000 kali. Dia coba tingkatkan kualitasnya. Ya. Maka itu yang dimaksudkan dengan dia memperbanyak amal. Sehingga dia tinggal dengan penuh keyakinan dia akan menerima hasil amal itu. Karena Allah SWT mengatakan kan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan dia akan lihat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi keburukan maka dia akan lihat. Ya. Ini poin perlu digarisbawahi. Nabi SAW mengingatkan dalam banyak hadis agar jangan kita terlalaikan dengan dunia dan selalu ingat tentang kematian karena dia setiap saat bisa datang. Di antaranya hadis yang masyhur riwayat An-Nasai, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, riwayat Ahmad. Ya. Dan hadis ini dinilai hasan sahih ya menurut Syekh Albani, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Artinya perbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia. Saya mati. Ingat setiap saat kita akan mati, ya. Dan dalam kisah yang lain Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar. Saya pernah duduk bersama Rasulullah SAW dan datanglah seorang laki-laki dari Ansar. Ya. Fasallama ala Nabi SAW, dia mengucapkan salam pada Nabi SAW. Thumma qala, kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Siapakah orang beriman yang paling baik, yang paling afdal, paling Allah cintai, paling besar pahalanya, paling mulia kedudukannya, paling tinggi derajatnya. Itu maknanya semua. Qala ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Santun, ramah, dermawan, semuanya kebaikan-kebaikan ada padanya. Qala fa'yul mu'minina akyas. Lalu siapa orang mukmin yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil maut dzikra. Orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'du isti'dada ulaikal akyas. Dan yang paling banyak punya persiapan yang nanti dihadapi setelah kematian. Maksudnya amal saleh, iman dan amal saleh. Maka mereka lah orang-orang yang paling cerdas. Ya. Hadis ini diriwayatkan di Ibnu Majah dan dinyatakan hasan. Juga dalam hadis Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita bagaimana caranya agar kita lebih khusyuk dalam sholat, kita lebih semangat dalam ibadah, mengingat kematian. Kalau kita akan kembali, waktu kita terbatas. Ya. Dan ingat teman-teman sekalian, umur kita sebenarnya yang sudah berlalu. Itu umur kita yang sebenarnya. Kayak saya umur 46 tahun, inilah umur saya sebenarnya. Ini yang sudah pasti sudah saya laluin, sudah saya pakai gitu. Tinggal kalau di atas amal soleh kita berharap Allah kabulkan. Kalau ada dosa kita tinggal bertobat dan istighfar kepada Allah. Segera sebelum datang ajal. Jangan selalu berangan-angan dengan yang akan datang. Allahu alam. Berapa umur kita Allah kasih. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Tapi kita tidak pernah tahu berapa banyak lagi umur kita. Jangan terus-menerus lalai. Selalu berangan-angan ulang tahun. Lalu dirayakan seperti orang-orang kafir. Ini melalaikan. Makanya para ulama melarang acara ulang tahun itu. Karena memang melalaikan orang. Tiup lilin, kue, pesta-pesta, apalagi kemaksiatan dilakukan. Subhanallah, orang Islam bukan seperti itu keadaannya. Makin bertambah umur berarti makin dekat dia dengan liang lahatnya.
Saya dan Anda semua sedang menuju ke liang lahat. Kita tidak tahu siapa yang betul jatuh ke liang lahat tersebut. Kata Nabi SAW, agar kita bisa lebih khusyuk sholat, bisa lebih semangat dalam ibadah. Uzkuril mauta fi sholatik. Ya, kata Nabi SAW kepada seorang sahabat. Ingatlah kematian dalam sholatmu. Fa inna rajula idha dhakara al-maut fi sholatihi. Ya, fahariyun an yuhsina sholatahu. Karena kalau dia ingat kematian dalam sholatnya, dia akan memperindah sholatnya. Wasul sholata rajulin la yadunnu annahu yusalli sholatu atau sholatan ghairaha. Wa iyyaka wa kulla amrin ya'tadhiru aw yu'tadhiru minhu. Sholatlah seperti orang yang tidak menyangka lagi bahwasanya ia masih punya kesempatan untuk sholat. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta udzur meralatnya. Maksudnya di akhirat. Lalu tidak bisa lagi diperbaikin gitu. Ya. Ini teman-teman sekarang harus jadi sebuah pelajaran. Ya. Sebuah peringatan buat kita. Kalau misalnya ada seseorang, saya sering kasih contoh ini, saya ingatkan kembali ya. Kalau misalnya ada seseorang divonis oleh dokter. Dokter mengatakan, umur Anda tinggal hari ini. Penyakit ini nggak bisa sembuh lagi. Sudah. Apa boleh buat? Sudah harus ya meninggal dunia. Seperti itulah. Lalu Anda masih punya kesempatan untuk sholat. Atau misalnya Anda ditangkap oleh musuh, ditawan, dan sudah tidak bisa lagi buat apa-apa. Musuh akan membunuh Anda. Anda masih dikasih kesempatan buat satu hal. Lalu Anda punya kesempatan untuk sholat. Habis sholat Anda dipenggal. Kira-kira bagaimana sholat Anda? Tentu Anda akan coba menjaga kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita tidak harus tunggu itu teman-teman. Karena malaikat maut jauh lebih hebat, ya, lebih dahsyat prosesnya dibandingkan dengan orang yang akan memenggal kepala Anda itu. Nabi SAW memastikan dalam hadits Ibn Hibban, Al-Baihaqi dengan sanad hasan, manfaat mengingat kematian ini, ya. Akthiru dzikra hadimir ladzat fa inna ma dzakarahu ahadun fi dhiqin minal 'aishi illa wasi'ahu 'alaihi wala fi sa'atin illa dhayyaqahu 'alaihi. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia, maksudnya kematian. Karena jika seorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dari lagi susah, dia akan tahu, oh, saya akan meninggal kok. Saya juga akan menuju kepada kehidupan abadi. Saya akan senang nanti di sana gitu. Ya. Dan kalau seandainya orang mengingatnya pada saat dia lagi lapang, ya, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia.